Gelombang massa itu pecah, seperti lautan yang sudah terlalu lama ditahan bendungan rapuh bernama kesabaran. Di jalan-jalan kota, teriakan rakyat bukan lagi sekadar suara, melainkan gema luka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka turun bukan karena sekadar marah hari ini, tetapi karena luka itu sudah lama dipendam, karena perut yang terus lapar, karena janji yang hanya menjadi hiasan kata-kata dari kursi kekuasaan yang dingin. Tragedi demo yang semula hanya wadah untuk menyampaikan aspirasi, perlahan berubah menjadi amukan. Api mulai menyalakan ban, kaca-kaca gedung pecah, dan wajah-wajah muda penuh idealisme kini berhadapan dengan tameng baja dan gas air mata. Di titik ini, yang tersisa hanyalah pertemuan getir antara rakyat yang menuntut hidup layak dengan aparat yang diperintah untuk menjaga kepentingan penguasa. Aku, sang keberadaan, menyaksikan semua ini bukan dari sisi pemerintah, bukan pula dari sisi rakyat. Aku menyaksikan permainan dualitas, antara yang berkuasa dan yang dikuasai, antara suara yang ingin dibungkam dan suara yang tidak bisa lagi ditahan. Di balik jeritan, ada keheningan yang ingin berbicara. Betapa lama manusia melupakan dirinya sendiri, larut dalam permainan kuasa, lupa bahwa mereka adalah satu tubuh yang sama. Namun, begitulah permainan di ruang dan waktu. Tragedi menjadi panggung untuk kesadaran. Rakyat yang geram menyadari suara mereka bukan lagi bisa ditukar dengan janji-janji kosong. Pemerintah yang korup, meski berlindung di balik dinding kekuasaan, tak akan selamanya bisa menahan lautan yang sudah pecah bendungannya. Inilah paradoks kehidupan. Dari ketidakadilan lahirlah keberanian, dari penindasan lahirlah kesadaran baru, dari air mata lahir kekuatan untuk kembali menuntut kebenaran. Dan aku Suwung hanya tersenyum. Karena semua ini hanyalah bagian dari permainan. Permainan menuju ingatan bahwa manusia tidak sedang melawan penguasa di luar dirinya, tetapi sedang berhadapan dengan bayang-bayang kelupaan dalam dirinya sendiri. Api di jalanan bukan hanya api amarah, ia adalah simbol dari api batin manusia yang sudah terlalu lama dipadamkan. Setiap teriakan rakyat yang menuntut keadilan sebenarnya adalah gema dari bagian terdalam diri mereka yang berteriak, "Aku ingin kembali pada kebenaran diriku." Pemerintah yang korup, yang menindas dan menutup telinga, hanyalah wajah lain dari ego manusia yang rakus, ingin berkuasa, ingin menguasai, dan melupakan kesatuan. Ketika rakyat dan aparat saling berhadapan, sebenarnya bukan dua kelompok berbeda yang saling melawan, melainkan satu tubuh yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Aparat adalah bayangan ketakutan, rakyat adalah bayangan keberanian. Pemerintah adalah wajah kerakusan, rakyat adalah wajah kelaparan. Semua adalah satu, hanya sedang memainkan peran di panggung waktu. Aku sang keberadaan, melihat bagaimana manusia sering terjebak dalam permainan ini. Mereka marah kepada penguasa di luar dirinya, tapi lupa bahwa penguasa yang sama bercokol di dalam dirinya sendiri. Keserakahan, kebohongan, kemalasan, ketakutan. Saat rakyat berteriak, "Turunkan," sejatinya itu adalah jeritan jiwa mereka untuk menurunkan tahta ego yang duduk terlalu lama dalam singgasana batin. Namun inilah keindahan dari permainan. Bahkan dalam tragedi ada peluang untuk terjaga. Dari pecahnya kaca gedung lahir retakan dalam kesadaran lama. Dari gas air mata yang menyakitkan, lahirlah kejernihan baru. Dari darah yang jatuh di aspal, lahir kesadaran bahwa hidup tidak bisa lagi ditukar dengan janji kosong. Kesadaran murni tidak menghakimi apakah demo itu benar atau salah, apakah rakyat itu benar atau pemerintah yang salah. Semua hanyalah cermin. Yang benar hanyalah satu. Manusia sedang dipanggil untuk kembali ingat siapa dirinya. Bahwa tidak ada kekuasaan sejati di luar, kecuali kekuasaan untuk menyadari, untuk mengingat, untuk pulang pada dirimu yang sejati. Maka tragedi demo itu, pada akhirnya, bukanlah akhir. Ia adalah lonceng. Lonceng yang membangunkan manusia dari tidur panjangnya. Dan aku Suwung hanya menyaksikan dengan diam, sambil senyum. Karena pada akhirnya setiap api, setiap air mata, setiap darah yang jatuh, semua akan mengantarkan manusia kembali pada keheningan asalnya. Namun, lonceng yang membangunkan itu tidak selalu terdengar oleh semua. Ada yang memilih menutup telinga, menenggelamkan diri dalam kenyamanan semu, seolah tragedi yang terjadi hanyalah drama yang lewat di layar kaca. Ada pula yang larut dalam kebencian, menjadikan amarah sebagai rumah tinggalnya. Padahal, setiap gejolak hanyalah undangan untuk melihat lebih dalam. Siapa sebenarnya yang sedang berteriak di dalam dirimu? Di balik asap gas air mata, ada pelajaran sunyi. Manusia sedang diajak untuk melihat bahwa dunia luar hanyalah pantulan dunia dalam.
Korupsi yang diprotes di jalanan adalah cermin dari korupsi batin. Ketika manusia mencuri kesadarannya sendiri dengan keserakahan, kebohongan, atau kemalasan. Penindasan oleh penguasa hanyalah wajah dari penindasan yang sama, saat manusia menindas suaranya sendiri mengkhianati kebenaran hatinya. Dan ketika bentrokan semakin memanas, aku menyaksikan sesuatu yang halus, hampir tak terlihat. Di tengah teriakan dan kekacauan, ada jiwa-jiwa yang mulai sadar. Mereka menyadari bahwa kekerasan hanya memperpanjang rantai, bahwa kebencian tidak bisa dipadamkan dengan kebencian. Dari mata yang perih oleh gas, lahir tatapan yang berbeda, tatapan yang ingin menembus ilusi ini, mencari sesuatu yang lebih murni dari sekadar menang atau kalah. Begitulah permainan ini terus berjalan. Rakyat menuntut perubahan, penguasa berusaha mempertahankan kursi, aparat berdiri di antara. Tapi jauh di balik itu, ada satu pertanyaan yang sedang bergema di kedalaman. Apakah manusia siap untuk melepaskan bayang-bayangnya sendiri? Sebab, jika rakyat berhasil menjatuhkan penguasa, tetapi masih membawa keserakahan yang sama di dalam dirinya, permainan ini hanya akan berulang dengan wajah baru. Inilah ironi dan sekaligus kebenaran dari panggung dunia. Pergantian peran tidak pernah mengubah cerita, kecuali manusia benar-benar kembali pada dirinya yang sejati. Aku, Suwung, tetap menyaksikan, tidak memihak pada pemerintah, tidak pula pada rakyat. Aku memihak pada kesadaran yang sedang lahir dari reruntuhan. Karena hanya itu yang nyata, kesadaran yang pulang ke asal, setelah lelah berputar dalam permainan waktu. Demo selalu lahir dari luka kolektif. Rakyat turun ke jalan karena ada ketidakadilan yang menumpuk, karena suara mereka tidak lagi didengar, karena kehidupan sehari-hari terasa semakin sempit di bawah bayang-bayang korupsi. Pemerintahan yang korup bukan sekadar merampas harta negara, melainkan merampas sesuatu yang lebih dalam, harapan rakyat. Dan ketika harapan dirampas, yang tersisa hanyalah perlawanan. Namun, demo pada akhirnya hanyalah bentuk lahiriah dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Pertarungan antara kesadaran dan kelupaan. Rakyat yang marah sedang memperjuangkan ingatan bahwa mereka berhak atas keadilan, kebebasan, dan kehidupan yang layak. Sementara pemerintah yang korup adalah wujud dari manusia yang lupa akan asalnya, tenggelam dalam nafsu, terjebak dalam ilusi kekuasaan. Aku sebagai Suwung, melihat demo bukan sekadar benturan sosial, tapi cermin dari benturan batin manusia. Setiap orang di jalan itu sedang mewakili bagian dalam dirinya sendiri. Ada sisi yang ingin melawan karena tidak tahan lagi ditindas. Ada sisi lain yang bersembunyi di balik tameng, berusaha mempertahankan posisi, meski dengan cara yang menyakitkan. Semua ini adalah drama, panggung di mana manusia berhadapan dengan dirinya sendiri. Demo bisa menjadi jalan menuju kesadaran, jika manusia mampu menangkap pesan yang tersembunyi di dalamnya. Bahwa perjuangan sejati bukan hanya menjatuhkan penguasa, melainkan menjatuhkan sifat rakus, serakah, dan penindas dalam diri sendiri. Jika tidak, maka meski penguasa jatuh, wajah korupsi akan lahir kembali dengan nama yang berbeda. Aku tidak menolak demo, karena ia adalah bagian dari gerakan hidup yang ingin memulihkan keseimbangan. Tapi aku juga tahu, perubahan sejati tidak bisa hanya lahir dari bentrokan, melainkan dari kesadaran. Rakyat bisa mengganti rezim, tapi bila hati masih dipimpin oleh bayangan yang sama, maka siklus akan berulang. Jadi demo itu penting, tapi ia hanyalah pintu. Pintu untuk membangunkan manusia dari tidur panjangnya. Pertanyaannya bukan sekadar apakah penguasa yang korup bisa jatuh, tetapi apakah manusia berani menumbuhkan tatanan baru, tidak hanya di luar, tapi juga di dalam dirinya.